Pemirsa, selamat datang kembali dalam podcast Polri Presisi. Masih bersama dengan saya itu Ines dan tentunya narasumber Ines. Ada Kapolsek Pangandaran Polres Pangandaran Jawa Barat, AKP Nandang Rohmana SHMH. Nah Pak, tadi sebelum kita break kan Ines sempat menanyakan terkait dengan patroli yang dilakukan oleh Polsek Pangandaran. Katanya nih Pak, Polsek ini melaksanakan patroli berupa patroli sepatu roda atau inline skate. Mungkin boleh dijelaskan Pak, kenapa sih pilih untuk patroli dengan menggunakan sepatu roda? Ya, betul. Terima kasih. Kebetulan saya pribadi Ya. menggunakan sepatu roda ini Mm-mm. hobi. Oh, awalnya hobi. Awalnya hobi. Ketika hobi ini saya laksanakan, saya gunakan sepatu roda dan seizin pimpinan kami, Mm-mm. Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto SKMH, diizinkan kemudian kami melaksanakan patroli menggunakan sepatu roda gitu. Oke, tapi kalau untuk personel yang lainnya juga memang menggunakan sepatu roda juga? Sempat kita bikin, tapi karena kita dinasnya berbeda-beda tempat, Oke. ada yang pernah di Polres yang lain kita bikin tim melakukan patroli. Mm-mm. Kemudian saya pindah ke Pangandaran baru karena objek wisata saya udah mulai menggunakan lagi. Gitu. Oh, oke. Pak, tapi kalau boleh tahu Pak, untuk alat yang digunakan pada saat patroli itu apa aja Pak? Gitu. Mungkin boleh jelaskan. Nah, Uh-uh. yang pertama kalau kita patroli selalu menggunakan rompi. Nah, Oke. ini rompinya. Ini rompi hijau ini karena kalau jarak pandang itu kalau kita di lapangan hanya menggunakan seragam aja itu gelap itu. Oh iya, apalagi ini kalau misalnya malam kan glow in the dark gitu ya Iya. Pak ya, nyala jadinya bisa terlihat gitulah kurang lebih. Nah itu, begitulah pemirsa perjuangan dari seorang Kapolsek ya. Jadi belum mencontohkan nih seperti ini nih kalau alat-alat yang digunakan. Yang pertama menggunakan Yang pertama, rompi, rompi, oke, ya. rompi. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian ini helm wajib. Helm. Nah, gitu. Jangan lupa, Pak polisi juga kalau misalnya patroli walaupun pakai sepatu roda tetap pakai helm, apalagi naiknya motor gitu. Terus apalagi Pak? Protektor ini keamanan safety Protektor. ya. Biasanya untuk ini ya Pak, siku Siku sama lutut. lutut. Oke. Ya. Nah, nanti seperti jatuh, kaos tangan tetap harus dipakai. Oh, tetap kaos tangan ya. Daripada terluka dan menangis begitu. Kita selalu gatus lalin di lapangan, kemudian menggunakan senter ini buat Oh, oke, untuk membantu ya, Pak ya. Oke, ada alatnya tuh, udah. Apalagi Pak? yang terakhir, yang jelas ini kesayang saya. Oh, Selalu saya. gitu. Oke. Kebetulan sepatu roda ini yang sering menjadi perhatian di masyarakat. Kenapa tuh, Pak? Mungkin nyalanya itu. Oh, Kalau bagi komunitas patroli udah nggak aneh. Iya, Tapi ketika seorang polisi malam-malam kemudian sepatunya Patroli, nyala, teriak-teriak. apa tuh, Pak? Wah, Pak keren. Heeh. Menyala bangku. Kemudian bisa sampai ada yang tahu itu. Komandan, Pak Kapolsek udah tahu untuk sekitaran gitu. Sampai terlihat ada yang bilang lucu karena itu nyala juga, Bu. Oh, oke. Dan ini yang menjadi perhatian Iya. masyarakat begitu ya, Pak ya? Baik. Oke. Nah, jadi seperti itu alatnya dan pastinya lengkap banget nih. Udah dari atas sampai bawah, sampai proteksi yang lainnya udah lengkap ya, Pak ya? Oke. Pak, kalau misalnya panas nggak apa-apa, dicopot aja, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Mbak, tapi kalau untuk sebelum Bapak pada akhirnya mahir untuk menggunakan sepatu roda, proses latihannya mungkin Pak seperti apa atau mungkin berapa lama Pak? Kalau untuk latihan itu rutin. Biar kita tidak kaku, Iya. kita mungkin dalam seminggu itu 2 kali. Cuman nggak ekstrim juga. Kita latihan yang cuman bikin ada kerucut-kerucut gitu. Itu latihan untuk supaya tubuh kita ya selain untuk olahraga lah, kita untuk kelenturan tubuh kita biar nggak kaku aja gitu aja. Apakah itu juga termasuk bersama dengan komunitas yang tadi sempat Bapak sampaikan di awal bahwa ada tim patroli mungkin yang dibentuk bersama dengan rekan-rekan polisi yang lainnya kayak gitu bersama dengan beliau Bersama juga? komunitas juga ada, bersama dengan masyarakat yang baru belajar, terutama yang anak-anak kecil. Kita berkomunikasi, humas, saling tanya, Pak gimana caranya, belinya di mana, barangnya gini seperti apa. Jadi terjalin hubungan antara pihak kepolisian dengan masyarakat gitu. Oh, jadi dari situlah pada akhirnya bisa bertemu dengan masyarakat, bisa ngobrol dan sebagainya. Itulah dari situ proses dengan menggunakan sepatu roda itu ya Pak ya.
Baik Pak, kalau misalnya boleh tahu juga Pak, untuk patroli yang dilakukan oleh Bapak dan juga mungkin Polsek jajaran Pangandaran itu untuk patrolinya di mana saja Pak, titik-titiknya? Khususnya titik-titik rawan kemacetan di pantai barat maupun timur. Mhm. Karena di situ kemacetan itu sering terjadi apabila wisatawan membludak, keadaan membludak, kami bersama Satlantas Polres Pangandaran itu merekayasa jalan, termasuk dengan di sub juga, Oke. sehingga jalur kendaraan itu bisa teratasi dan bisa mencair gitu. Oke. Seperti itu. Jadi lebih ke arah memang lalu lintas Lalu yang lintas. diprioritaskan di Betul. situ. Baik. Kemudian Pak, kalau kita berbicara soal Pangandaran, ada orang yang bilang bahwa Pangandaran itu sejuta kenangan. Mudah-mudahan cuma kenangannya aja ya, jangan genangan, apalagi air mata gitu kan. Kalau katanya juga yang menjadi perhatian dari masyarakat itu ada pantai namanya Pantai Low Sunset Pangandaran Beach ya Pak. Nah, betul. Apakah ini termasuk lokasi yang memang menjadi prioritas untuk Polsek Pangandaran itu sendiri untuk melakukan pengamanan ataupun Betul, perhatian betul. khusus? Seperti Karena apa? pantai Pangandaran itu terbagi dua, ada timur dan barat. Mm-mm. Kebanyakan di sunset itu banyak yang berenang, main air, kemudian berbicara pemandangan ketika sunsetnya. Oke. Itu pemandangannya kalau udah nyampe situ Heeh. udah tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata itu. Iya, Gitu. iya. Makanya kita sering patroli apalagi menjelang operasi lilit Oke. kemarin, operasi Ketupat juga. kita bikin pos di situ, pos sunset itu. Ya kebetulan Kapos Pamnya saya di situ, yang kebetulan di situ, kebagian di situ. Oh gitu. Jadi tentunya masyarakat ketika mau memang dia sudah tahu gitu kan dengan keindahannya Pangandaran, mereka juga tetap merasa aman karena ada pihak kepolisian betul, yang betul. menjaga di situ ya Pak ya. Nah Pak, salah satu daya tarik dari Pangandaran ini kan masyarakat yang ingin menuju ke Pangandaran itu sendiri ya Pak ya. Katanya tuh bisa dengan menggunakan moda transportasi kereta api Pangandaran Pak. Emang benar ya Pak? Jadi untuk wacana seperti itu Mm-mm. kita tidak bisa menyimpulkan dan menjawab. Iya. Untuk wacana itu kita udah berbicara dengan stakeholder, kemudian pimpinan daerah Hmm? akan eh, diaktifkan kembali Mm-mm. jalur kereta api. Mungkin untuk prosesnya lagi dipertimbangkan dan dibicarakan itu. Oh, oke. Jadi itu masih proses ya, Pak. Heeh. Mudah-mudahan sih kalau misalnya memang itu adalah hal yang positif tentunya untuk mempermudah masyarakat, tentunya itu kenapa nggak kita dukung gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Baik, Pak. Selama berpatroli dengan menggunakan sepatu roda ini tentu sekaligus sambil memberikan pesan-pesan edukasi, Kamtipmas untuk masyarakat. Seperti apa, Pak? Mungkin boleh diceritakan. Kami sering ngobrol, sering interaksi apa yang disampaikan perintah pimpinan, harus humanis dan sebagainya. Yes. Kita menyampaikan kepada para wisatawan harus mentaati aturan, petugas-petugas yang di lapangan, kemudian banyak aturan yang sering dilanggar Yes. karena yang bersangkutan mungkin ketidaktahuan, sehingga kita saling mengingatkan tidak bosan-bosannya, sehingga ada moto dari pihak kepolisian juga, khususnya di pariwisata, wisata aman, keluarga nyaman. Oh, Dan ada online juga, online juga. Apabila kejadian yang perlu membutuhkan, segera lapor 110. Nah, oke. gitu. Tapi untuk tanggapan dari masyarakat itu sendiri seperti apa, Pak? Untuk di lapangan bagus, positif sama sekali, betul. Oke. Positif, kemudian banyak masyarakat yang interaksi dengan saya pribadi, banyak yang kita foto-foto, Iya. kemudian bercerita-cerita, sehingga bahkan ada yang lucu Apa tuh? ketika anak kecil lihat saya bermain sepeda roda, malam-malam kemudian rodanya nyala, dia nangis ke orang tuanya. Minta juga. Minta itu. Makanya saya kata orang tuanya, Pak, tolong menjauh dikit, Pak. Si Ade mau ini. Seperti itu, lucu juga. Tapi Iya. kita sering ya membuat orang senang aja gitu. Oke. Liatin, kadang-kadang pengen nyoba, pengen ada juga. Oke. Tapi kalau boleh saya tanya, Pak, sampai kapan sih, Pak? Kalau untuk pelaksanaan patroli dengan menggunakan sepatu roda ini? Kalau untuk saya pribadi ya, Iya. kalau untuk saya pribadi karena hobi dimanapun saya ditempatkan seorang perwira jabatan, Ya. saya udah beberapa kali dinas di Priangan Timur, di situ saat saya didinaskan, itulah mesti saya bermain sepatu roda. Oke. Mudah-mudahan tidak dengan keterpaksaan, Iya. karena kayak itu pasti dengan hobi itu, dengan hati gitu. Oke. Jadi berawal dari hobi, ini akan insya Allah akan terus dilaksanakan begitu ya, Pak ya. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya. Pesan untuk masyarakat, silakan Pak. Ya, untuk pesan masyarakat ketika berkunjung dimanapun, situasi apapun, apalagi khususnya di Pangandaran, atuhi aturan, atuhi semua yang disampaikan oleh petugas, sehingga keselamatan
jiwa wisatawan itu terjamin gitu. Kita selalu diingatkan wisata aman, keluarga nyaman, itu yang diutamakan. Iya. Karena banyak kejadian contoh itu, banyak orang wisatawan yang bandel gitu. Ya. Udah beberapa kali diingatkan, tetap sampai kejadian itu yang tidak diharapkan. Sehingga kita harus berani tegas ketika mengingatkan kepada wisatawan supaya keselamatannya dijamin gitu. Oke, terima kasih Pak untuk pesannya dan juga kehadirannya di Terima sini. kasih. Mudah-mudahan Pak ada kesempatan lagi ya Pak buat kita Siap, berbincang terima kasih. kembali. Oke. Nah, pemirsa, ternyata selesai sudah nih perbincangan saya bersama dengan AKP Nandang Romana SHMH, Kapolsek Pangandaran, Polres Pangandaran, Polda Jawa Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kami pamit undur diri dan salam presisi. presisi.